Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ibroh TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Qami'ut Tughyan ada sebuah bait yang berbunyi, amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu, yang artinya adalah berimanlah kepada Tuhanmu, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, wal malaiki wal kutub, dan beriman kepada para malaikat dan juga kepada kitab-kitab Allah, wal anbiya, dan para nabi Allah, wa bi yaumi yafnal alamu, dan beriman kepada hari di mana hancurnya alam semesta. Di dalam nadoman ini pengarang kitab menyebutkan 5 cabang keimanan secara langsung. Maka masuk pada pembahasan yang pertama, cabang iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ini Maha Esa. Esa itu bukan satu, tapi Esa ya Esa. Kalau satu ada 2, 3, 4 dan seterusnya. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Dan juga Allah ini Maha Tunggal dan tidak ada semisal baginya. Artinya tidak ada yang menyerupai dan menyaingi sebagai Tuhan. Kalau mungkin di agama lain ada yang Tuhannya lebih dari 3, ada yang Tuhannya ada 2 dan lain sebagainya, dan bahkan ada yang banyak melebihi dari 3. Somadun la niddalahu, yang mana Allah ini dibutuhkan oleh semua makhluk, termasuk kita sebagai manusia, selalu menyandarkan kebutuhan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa membandinginya. Dan Allah ini ada sejak zaman azali, di mana semua makhluk belum tercipta, di mana semua bumi beserta isinya belum ada, maka Allah sudah ada terlebih dahulu. Dan Allah ini berdiri sendiri, selama-lamanya tidak akan membutuhkan bantuan kepada yang lain. Dan keberadaan Allah ini tidak ada awalan dari wujudnya. Kalau kita sebagai manusia pasti ada awalan dari wujud kita. Misalnya saya adanya karena abah dan umi. Abah dan umi adanya karena kakek dan nenek, dan seterusnya sampai ke atas. Pasti semuanya ada awalan dari orang tersebut. Dan Allah ini tidak punya akhir, tidak ada akhirnya untuk keabadiannya. Kalau kita manusia, walaupun dikatakan manusia abadi, umurnya panjang sampai 200 tahun, sampai 1000 tahun pun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan Allah ini berdiri sendiri, dan keabadiannya tidak akan pernah merusaknya, dan juga waktu tidak akan pernah bisa merubahnya. Maksudnya apa pemirsa? Bahwasanya waktu, umur tidak akan pernah mempengaruhi yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia, kalau kita makhluk, yang namanya umur pasti mempengaruhi segalanya. Misalnya yang dulunya santri-santri kita masih usia 13 sampai 17 tahun, usia SMA kelas 3. Akan tetapi ketika seiring bertambahnya umur, bertambahnya usia 40, usia 50, yang dulunya mungkin ganteng-ganteng, tampan-tampan,
giginya masih utuh, tapi ketika umur 40 giginya mulai rontok satu persatu. Ada yang mulai muncul uban. Kalau dulu kita masih remaja, hitam rambutnya, sangat indah untuk dilihat. Tapi ketika sudah mulai umur 40 ke atas, muncul uban di rambutnya santri tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya waktu akan merubah dan mempengaruhi dari manusia itu sendiri. Dan Allah ini adalah awal dari segalanya. Ketika semua makhluk belum tercipta, Allah sudah ada terlebih dahulu. Wal akhir dan maha akhir. Ketika manusia, semua makhluk bahkan malaikat semuanya mati, Allah ini tidak akan mati. Wal zahir, dan Allah ini adalah yang maha menampakkan. Kapan Allah menampakkan? Pada saat nanti ketika bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam ahli surga, amin ya rabbal alamin. Wal batin, Allah ini maha samar. Buktinya apa? Kita sekarang tidak mampu untuk melihat Allah, tidak bisa untuk melihat Allah. Kenapa kita tidak diberikan untuk melihat Allah? Karena seorang nabi saja tidak mampu, yaitu Nabi Musa. Apalagi kita hanya manusia biasa yang penuh dengan kehinaan dan dosa. Kemudian Allah ini tidak memiliki sifat-sifat jisim. Sifat jisim itu adalah sifat-sifat fisik. Kalau kita memiliki sifat fisik, kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih, ada yang kuning langsat, kemudian memiliki gigi yang terbuat dari tulang yang keras, kemudian memiliki daging dan lain sebagainya. Ini adalah sifat-sifat jisim atau sifat fisik. Tapi Allah tidak memiliki sifat fisik. Kenapa demikian? Laisa kamitslihi syai'un, karena Allah tidak akan serupa dengan apapun. Dan Allah memiliki sifat wajib, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Logikanya begini pemirsa. Ketika seseorang membuat atau menciptakan meja dan kursi, sudah pasti orang tersebut tidak sama fisiknya dengan meja dan kursi. Kemudian seseorang menciptakan kamera, maka sudah pasti orang tersebut bentuknya tidak sama dengan kamera. Dan juga seseorang menciptakan hambal, sudah pasti orang tersebut tidak sama dengan hambal yang dia ciptakan. Itu adalah dalil logisnya. Ma'asyiral hadirin dan juga pemirsa Ibroh TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.